Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam apa itu EQ, mengapa itu penting, dan bagaimana kita bisa mengembangkannya. Jadi, pastikan untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Kalian pasti familiar dengan yang namanya kecerdasan. Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan diartikan sebagai inteligensi atau perihal cerdas, dengan makna lain diartikan perkembangan akal budi yang menuju ke arah sempurna. Kecerdasan ada beberapa jenis, yaitu kecerdasan intelektual dalam kurung IQ, kecerdasan emosional dalam kurung EQ, dan kecerdasan spiritual dalam kurung SQ. IQ kerap sekali menjadi penentu kesuksesan masa depan seseorang. Seseorang yang memiliki IQ tinggi dianggap cenderung bisa menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan cenderung bisa menemukan solusi ketika beradaptasi dengan situasi baru. Dalam kualifikasi pendidikan formal, orang yang memiliki IQ tinggi cenderung lebih mendapatkan peluang untuk lebih unggul. Akan tetapi saat ini bukan hanya terpaku pada pembahasan mengenai kecerdasan intelektual, melainkan pembahasan mengenai satu jenis kecerdasan lain mulai diperbincangkan, yaitu kecerdasan emosional dalam kurung EQ. Bahwa seseorang yang memiliki IQ tinggi saja tidaklah cukup, mereka juga harus mampu mengontrol emosi dengan baik. Pengertian kecerdasan emosional, apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri serta memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Pada tahun 1990, psikolog Salovey dari University Harvard dan Mayer dari University New Hampshire melontarkan untuk pertama kalinya tentang istilah kecerdasan emosional. Hal ini mereka gunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara empati, mengungkapkan dan memahami perasaan marah, pengendalian amarah, kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri, berdiskusi, memecahkan masalah, keramahan, serta adanya sikap hormat. Kedua psikolog ini juga menjelaskan mengenai pengertian dari kecerdasan emosional, yang diartikan sebagai suatu kemampuan atau inteligensi yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Hal ini berguna untuk memindai hal apa yang akan dilakukan selanjutnya, karena sudah memahami situasi dan suasana yang terjadi. Beberapa peneliti berkata bahwa kecerdasan emosional dapat dipelajari dan dikembangkan, sedangkan yang lain berkata kecerdasan emosional adalah bawaan lahir. Pada dasarnya, kemampuan emosional bukanlah lawan dari kecerdasan intelektual. Kedua hal tersebut seharusnya bisa dikembangkan secara seimbang. Kecerdasan emosional biasanya lebih mempengaruhi kehidupan sosial yang terjadi, karena saat berkehidupan sosial kita bertemu manusia lain, dan dalam hal ini pengendalian emosi dibutuhkan dengan sangat. Bisa dikatakan sangat penting untuk memiliki kecerdasan emosional. Kapan kita harus berempati? Kapan kita harus memahami orang lain? Kapan kita harus marah dengan orang lain? Dan bagaimana cara menghormati orang lain? Hal-hal ini sangat berhubungan dengan kecerdasan emosional. Semakin baik pengelolaan emosi, maka sebaik itu pula kita diterima oleh lingkungan masyarakat. Untuk mengembangkan kecerdasan emosional sendiri dapat dimulai sejak dini, di mana setiap orang tua harus memahami betapa pentingnya membekali anak dengan keterampilan intelektual yang dibutuhkan agar bisa bergabung ke lingkungan nantinya. Komponen kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terdiri dari 4 komponen utama. 1. Kesadaran diri. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri, serta bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Misalnya, jika kita merasa marah, kita bisa mengenali penyebab kemarahan itu dan bagaimana itu mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. 2. Pengelolaan diri. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi kita, menjaga ketenangan, dan beradaptasi dengan perubahan. Contoh pengelolaan diri adalah ketika kita bisa menahan diri untuk tidak merespons secara impulsif saat menghadapi situasi stres. 3. Kesadaran sosial. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain yang sering disebut empati. Kesadaran sosial membantu kita membaca sinyal emosional orang lain dan merespons dengan cara yang sesuai. 4. Keterampilan sosial. Ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama dalam tim, dan mengelola hubungan dengan baik. Keterampilan sosial memungkinkan kita untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan membangun hubungan yang kuat dan positif. 5. Motivasi diri. Cerdas secara emosional berarti Anda memiliki hasrat atau motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan dari dalam diri sendiri. Motivasi ini tidak selalu harus bersifat materialistis maupun individualistik seperti ketenaran uang, pengakuan, maupun pujian.
Orang dengan kecerdasan emosional biasanya memiliki tekad yang kuat untuk berprestasi dan selalu mencari cara untuk berbuat lebih baik setiap hari. Ia juga bisa berkomitmen dan pandai mengambil inisiatif. Ia juga selalu senang untuk menerima masukan yang positif agar bisa memperbaiki diri. Untuk membangun motivasi diri, fokuslah untuk menetapkan tujuan yang kecil terlebih dulu. Rayakan apapun hasil yang diperoleh. Tantanglah diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dan cobalah bekerja sama orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Setelah mengetahui komponen-komponen kecerdasan emosional, selanjutnya akan memahami tentang ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional, yaitu mampu mengenali perasaan diri sendiri, mampu membaca perasaan orang lain, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, tidak mudah baper baca tersinggung, cenderung menjadi pendengar yang baik, berpikiran secara terbuka dan mampu menerima pendapat orang lain, tidak malu untuk minta maaf duluan. Tingkat kecerdasan emosional sendiri juga dapat berpengaruh terhadap kemandirian belajar seseorang, sehingga prestasi orang tersebut cenderung meningkat atau bahkan tinggi. Seperti halnya yang dibahas pada buku Kiat Sukses Melalui Kecerdasan Emosional dan Kemandirian Belajar. Pentingnya kecerdasan emosional. Mengapa kecerdasan emosional begitu penting? Pertama, kecerdasan emosional membantu kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini sangat penting dalam lingkungan kerja di mana kita harus bekerja sama dengan berbagai macam orang. Kecerdasan emosional juga membantu kita mengelola stres dan emosi negatif yang penting untuk kesejahteraan mental dan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki kepuasan hidup yang lebih besar dan lebih sukses dalam karier mereka. Mengembangkan kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita? Mari kita lihat beberapa langkah praktis. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung dan memahami emosi Anda. Apa yang memicu emosi tertentu? Bagaimana Anda meresponsnya? Refleksi diri membantu meningkatkan kesadaran diri. 2. Praktikkan pengendalian diri. Cobalah untuk mengontrol reaksi emosional Anda, terutama dalam situasi stres. Latihan seperti meditasi dan teknik pernapasan dalam dapat membantu. 3. Kembangkan empati. Cobalah untuk melihat dari perspektif orang lain. Dengarkan dengan seksama ketika orang lain berbicara dan coba pahami perasaan mereka. Ini akan membantu Anda menjadi lebih peka terhadap emosi orang lain. 4. Perbaiki keterampilan komunikasi. Belajarlah untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Keterampilan mendengarkan yang baik sangat penting. Cobalah untuk menyampaikan pesan Anda dengan tenang dan tanpa konfrontasi. 5. Manajemen konflik. Belajarlah teknik penyelesaian konflik yang konstruktif. Fokus pada masalah, bukan pada orangnya, dan cari solusi yang saling menguntungkan. Tahap-tahap emotional intelligence. 1. Merasakan emosi. Tahap awal ini adalah merasakan emosi sebagai tahapan yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengidentifikasikan emosi yang dirasakan baik dilihat dari wajah atau gestur seseorang. Baik dalam kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan ketakutan akan mudah dikenali apabila mampu merasakan emosi. Hal ini menjadi permulaan yang sangat penting apabila seseorang sudah mampu merasakan emosi secara benar melalui wajah, gestur, dan suara orang lain. 2. Memfasilitasi pikiran dengan emosi. Tahap yang kedua ini memiliki pengertian bahwa setelah mampu merasakan emosi, selanjutnya adalah dengan menyampaikan bahwa pada dasarnya manusia mampu memfasilitasi pikiran dengan emosi yang mereka rasakan. Dalam hal ini, kemampuan yang ada adalah untuk menggunakan manfaat informasi secara emosional dan meningkatkan pemikiran secara langsung. Pentingnya emosi dalam tahap ini mampu mendorong kreativitas dan umumnya perubahan suasana hati yang baik mampu berpengaruh pada pemikiran yang lebih kreatif. 3. Memahami emosi. Tahapan ketiga adalah memahami emosi sebagai kemampuan manusia yang berguna untuk memahami adanya informasi emosi dalam suatu hubungan perubahan satu emosi ke emosi lainnya, serta dalam informasi dalam pemahaman emosi. Kebahagiaan biasanya akan mendorong keinginan untuk menggabungkan diri ke orang lain. Rasa marah mendorong keinginan seseorang untuk menyakiti dan menyerang orang lain. Dan rasa takut mendorong seseorang untuk melarikan diri. 4. Mengelola emosi. Mengelola emosi menjadi tahapan terakhir dalam tahapan kecerdasan emosional. Tahapan terakhir ini bisa dilakukan apabila seseorang sudah mampu memahami emosi. Contoh kasus dan studi kasus.
Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh kasus bagaimana kecerdasan emosional bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di tempat kerja. Misalnya dalam situasi di mana kolega Anda tidak setuju dengan pendapat Anda, bagaimana Anda bisa menggunakan EQ untuk mengatasi situasi tersebut? Kesadaran diri dan pengelolaan diri bisa membantu Anda tetap tenang, sementara empati membantu Anda memahami perspektif mereka. 2. Dalam hubungan pribadi. Misalnya dalam hubungan dengan pasangan atau keluarga, bagaimana kita bisa menggunakan EQ untuk menyelesaikan konflik atau menjaga keharmonisan. Kesadaran sosial dan keterampilan komunikasi sangat penting di sini. Peran kecerdasan emosional dalam dunia pekerjaan. Emotional intelligence penting untuk dimiliki setiap karyawan agar visi misi perusahaan dapat tercapai dengan baik. Peran kecerdasan emosional dalam dunia pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Membentuk tim yang kolaboratif. Kolaborasi mendukung produktivitas di tempat kerja. Ini lebih mudah dilakukan jika anggota tim saling berempati, saling percaya, dan memahami emosi satu sama lain. Anggota tim yang cerdas emosional akan terbuka dan jujur dalam hubungan interpersonal. Mereka akan lebih terbuka untuk meminta bantuan, mengakui kesalahan, berbagi kesulitan, dan menerima perbedaan perspektif yang unik dari masing-masing individu. Dari sini, pengambilan keputusan, penyelesaian tugas, koordinasi, dan kerja sama tim dapat dilakukan secara efisien. 2. Karyawan yang inovatif. Dinamika kerja yang berubah dengan cepat menuntut siapa saja untuk mampu beradaptasi dan menghadapi perubahan tak terduga. Karyawan yang cerdas secara emosional memungkinkan mereka memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan baik. Ketika menghadapi perubahan, mereka akan bersikap proaktif daripada reaktif. Karyawan yang cerdas emosional berani mengambil risiko, tidak takut melakukan kesalahan, dan mampu mengenali solusi kreatif, inovatif. 3. Tidak rentan terkena stres. American Psychological Association menjelaskan bahwa 65% pekerja mengaku pekerjaan adalah sumber stres utama mereka. Hal ini disebabkan karena beban kerja yang berat, jam kerja yang panjang, serta lingkungan kerja yang tidak sehat. Untuk itu, selain kecerdasan intelektual, karyawan juga harus memiliki kecerdasan emosional. Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan mengatur keadaan jiwa. Kecerdasan emosional membantu seseorang untuk bisa mengatur keadaan jiwa dan menghadapi tekanan kerja. Setiap perusahaan pasti ingin karyawannya untuk bisa memberikan kinerja yang baik, memiliki motivasi diri yang tinggi, empati, dan inisiatif. Hal-hal tersebut merupakan keterampilan kecerdasan emosional. Kabar baiknya, kecerdasan emosional adalah keterampilan yang bisa dilatih. 4. Komunikasi dan interaksi yang semakin efektif. Kecerdasan emosional memungkinkan seseorang untuk mengontrol dan mengekspresikan emosi mereka dengan baik, serta memahami dan menanggapi emosi orang lain. Hal ini akan sangat membantu karyawan untuk berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja mereka. 5. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Seseorang dengan kecerdasan emosi yang baik akan cenderung membuat keputusan yang rasional dan objektif. Pasalnya, mereka akan berpikir dengan lebih hati-hati dan baru mengambil keputusan di saat kondisi emosi sudah stabil. Kecerdasan emosional, EQ, adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri serta memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. EQ terdiri dari 4 komponen utama: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan hubungan. Kecerdasan emosional adalah kunci untuk keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi hingga karir profesional. Ini membantu kita berinteraksi dengan orang lain lebih efektif, mengelola stres, dan membangun hubungan yang kuat dan sehat. Kesimpulan dan ajakan untuk bertindak. Kecerdasan emosional adalah keterampilan yang sangat berharga yang bisa kita kembangkan. Ini bukan hanya tentang menjadi baik, tetapi tentang memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik dan mengelola emosi kita dengan cara yang konstruktif. Mari kita mulai berlatih EQ dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari hal-hal kecil seperti lebih banyak mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video ini. Ingat, kecerdasan emosional adalah perjalanan seumur hidup, jadi mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Dan tinggalkan komentar di bawah tentang bagaimana Anda berencana meningkatkan kecerdasan emosional Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.